Innama hajabal haqqa anka syiddatu qurbihi ilaika, syiddatu qurbihi minka. Artinya hanya saja mendinding akan Tuhan daripada engkau oleh bersangatan dekatnya Dia daripada engkau. Artinya karena sangat dekat Allah Subhanahu wa Ta'ala itu kepada kita, sehingga itulah yang membuat kita lupa kepadanya. Itulah yang membuat kita tidak bisa mengingatnya, karena terlalu dekatnya, sangat dekatnya Allah kepada kita itu. Nah, para muhibbin rahimakumullah, al-qurbu bainal abdi wa rabbih laisa bil musafah. Bermula pengertian dekat antara hamba dan Tuhannya itu bukanlah dengan jarak. Jangan diartikan dekatnya Allah kepada kita seperti dekatnya kita dengan sebahagian kita. Dekatnya Tuhan dengan hambanya itu bukan berjarak. Idh tahayyuzu 'ala Allah muhal, karena mengambil tempat atas Allah itu mustahil. Kalau berjarak sekian sentimeter misalnya, berarti bertempat. Sedangkan bertempat itu atas Allah adalah mustahil. Artinya kada terupa oleh akal. Allah itu bertempat. Sebab Allah Subhanahu wa Ta'ala sebelum menciptakan tempat, Allah sudah ada. Dan adanya Allah sekarang ini seperti adanya Allah dahulu kala. Sebelum adanya atas, bawah, kiri, kanan, muka, belakang, itu Allah sudah ada. Sebelum adanya tempat, Allah sudah ada. Nah, sampai sekarang adanya Allah seperti dahulu. Nah, oleh karena itu mustahil Allah mempunyai tempat. Nah, jadi pengertian bahwa Allah itu dekat dengan hambanya, sangat dekat dengan hambanya, itu tidak dimaksud dengan bertempat, berjarak. Wa innamal muradu bi qurbillah minal abdi annal abda mawjudun mustamirrun billah ay bi ilmillah wa qudratihi wa iradatihi wa riayatihi. Dan hanya saja dimaksud dengan dekatnya Allah dari hamba. Kalau kada berjarak tadi, apa artinya? Apa maksudnya dekat? Nah, kalau Allah itu dekat dengan kita, sangat dekat, tapi kada berjarak, nah macam apa maksudnya? Maksudnya dekatnya Allah daripada kita itu, dari hamba itu, bahwasanya hamba itu ada, terus ada dengan Allah. Arti dengan Allah itu, hamba itu ada, terus ada dengan ilmunya Allah, dengan kudratnya Allah, iradatnya, dan pemeliharaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu pengertian dekat. Bahwa Allah itu kada bisa terlepas daripada kita. Kuasanya, kehendaknya, ilmunya, pemeliharaannya. Sekejap pun kita kada bisa terlepas daripada pengetahuan Allah. Sekejap pun kita kada bisa terlepas dari penglihatan Allah. Nah, sekejap jua pun kita kada terlepas daripada perlindungan Allah. Nah, itu pengertiannya bahwa Allah itu sangat dekat dengan kita. Walau infaqqa syai'un min dzalik 'anil 'abdi lahzah lastahala ila la syai'a. Jikalau terlepas sesuatu dari yang demikian dari seorang hamba sekejap mata, niscaya hancurlah, binasalah hamba tadi. Nah, sekejap saja kita lepas daripada pemeliharaan Allah, maka kita akan hilang, kita akan binasa, kita akan menjadi la syai'a, menjadi tidak ada sesuatu. Nah, walaupun sekejap kita ingin dilepas oleh Allah tanpa dipeliharanya,
Nah, kita akan menjadi binasa. Jadi adanya kita ini sekejap mata pun kada bisa lepas dari pengetahuan Allah, kudrat iradatnya, perlindungannya, penglihatannya, pendengarannya, seterusnya. Wa hal fil qurbi aqraba ilal 'abdi minallahi ta'ala, dan adakah pada kedekatan yang lebih dekat kepada hamba daripada Allah Subhanahu wa ta'ala? Maka ada sesuatu yang lebih dekat dengan kita daripada Allah. Tidak ada sesuatu yang lebih dekat kepada kita daripada Allah. Sebab apapun gerak-gerik kita, apapun yang kita lakukan, itu adalah diketahui, dilihat, diawasi, dipantau oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi itu maksudnya dekat tadi. Artinya dekatnya Tuhan kepada kita, kita kadang-kadang terlepas daripadanya. Baik kudratnya, iradatnya, samahnya, basarnya, ilmunya, riayah, perlindungannya, kada bisa lepas. Qala Allah Ta'ala, Allah berfirman, walaqad khalaqnal insan wa na'lamu ma tuwaswisu bihi nafsuh wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid. Sungguh telah kami ciptakan manusia dan kami mengetahui geritik hatinya. Kami mengetahui geritik hatinya. Orang yang paling dekat dengan kita, siapa jua pun, kada akan bisa membaca geritik hati kita. Tapi Allah tahu. Nah, ini menunjukkan bahwa Allah sangat dekat dengan kita. Sangat dekat dengan kita. Geritik hati kita, siritan mata kita. Nah, Allah mengetahui. Wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid, dan kami lebih dekat kepadanya dari urat lehernya sendiri. Ini urat lehernya parak lawan kita nih, di awak kita nih. Allah lebih dekat daripada itu kepada kita. Nah, para muhibbin rahimakumullah. Jadi itu yang dimaksud dengan dekat-dekat itu artinya. Bukan dekat itu bersentuhan, bukan dekat itu berdampingan, bukan itu artinya. Artinya Allah sangat dekat kepada kita. Artinya bahwa kita kada akan terlepas sedikit jua pun daripada pengetahuan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dari kudratnya, iradatnya, sama basarnya, kita kada bisa terlepas. Nah, para muhibbin rahimakumullah. Walisyiddati qurbihi ta'ala minal abdi ihtajaba nurul basirah an syuhudihi. Karena sangat dekatnya Allah daripada hamba, karena sangat dekatnya Tuhan dengan kita ini, maka terdindinglah mata hati kita daripada menyaksikannya. Karena terlalu dekat Allah tuh lawan kita ini, sehingga mata hati kita kada bisa memandangnya. Sehingga hati kita kada bisa mengingatnya. Banyak lupa kepada Allah karena terlalu dekat. Memang kita kadang-kadang mengingat, memperhatikan yang jauh, tapi yang dekat terlupakan. Nah, ini Allah sangat dekat kepada kita. Oleh karena itu seringkali kita lupa kepada Allah itu. Padahal gerak-gerik kita, mata kita, pendengar ada terlepas daripada Allah sebenarnya. Nah, karena sangat dekatnya itulah kita lupa bahwa kita bisa melihat ini dengan Allah, kita bisa mendengar dengan Allah, kita bisa bergerak dengan Allah, kita bisa berkehendak dengan Allah. Nah, karena saking dekatnya itulah kita menjadi lupa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga kita mengaku bahwa aku yang melihat, aku yang mendengar, aku yang membaca, aku yang segala-galanya. Nah, akibat dari sangat dekatnya Allah kepada kita, akhirnya kita lupa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, para muhibbin rahimakumullah. Walisyiddati qurbihi ta'ala minal abdi, dan karena sangat dekatnya Allah daripada hamba itu, ihtajaba ainul basirah an syuhudihi, terhijablah, terdindinglah mata hati daripada menyaksikannya. Artinya terdindinglah hati kita daripada mengingatnya itu.
Fala yashhaduhu, maka tidaklah bisa menyaksikan akan Allah illa kecuali man aqamahumullah maqamal fana wa maqamal baqa. Maka tidak bisa menyaksikan Allah kecuali orang-orang yang ditempatkan Allah mereka itu pada maqamal fana dan maqamal baqa. Nah, orang nang dua makam ini nang hanya bisa melihat Allah dengan mata hatinya itu. Orang diberi Allah makam fana, nah ini bisa menyaksikan Allah. Artinya bisa hatinya itu mengingat Allah. Orang yang diberikan Allah maqamul baqa, nah itulah orang yang mampu menghilangkan hijab, sehingga dia bisa menyaksikan Allah Subhanahu wa ta'ala dengan mata hatinya itu.